السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Terakhir, jawaban Ibnu Aqil atas pertanyaan seseorang yang sudah berwudu, merasa belum berwudu, sudah bertakbir, merasa belum bertakbir, sudah mencuci kaki tangan, merasa belum mencuci. Beliau menjawab dengan jawaban yang mengagetkan. Dan begitulah para ahli mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya mengagetkan dan bikin salah. Tentu bagi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, bagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, sadar hanya dengan satu kalimat. Ambil contoh kalimat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan bahwa apa yang kalian sembah ini, apa yang kalian lakukan ini, mengalahkan Allah Rabbul Alamin. Bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan. Ini si Raja Namrud masih bisa berkelit. Panggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu tidak. Si Raja mengatakan, aku bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhanmu. Apa? Menghidupkan dan mematikan. Aku hidupkan yang ini, tidak aku bunuh. Aku matikan yang ini, aku bunuh. Tidak diladeni oleh beliau, tidak digubris. Ini sunnah bagi kita. Jawaban yang asal-asalan, jawaban ngawur, jawaban lucu tidak perlu dibahas, ya, menghabiskan waktu. Istilah kita, biar penonton yang menilai. Ya tentu ini bodoh sekali. Anak remaja juga tahu yang dimaksud menghidupkan dan mematikan tidak seperti itu, bukan membunuh dan tidak membunuh gitu. Tapi ya sudah, tidak diladeni. Diteruskan dengan pertanyaan kedua. Kalau engkau mengaku sebagai Tuhan, coba berbuatlah seperti Tuhan. Apa? Menerbitkan matahari dari timur, menerbitkan di barat. Kalau engkau mengaku sebagai Tuhan dan betul-betul Tuhan, tolong dibalik. Terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Wa mufitan lagi kafir. Terbelalaklah orang-orang kafir itu, diamlah orang-orang kafir itu, dan sadarlah orang-orang yang salah, dapat hidayah. Yang dasar sesat, ya tidak mungkin, ya. Datang malaikat pun mereka tidak akan beriman. Bahkan
sudah masuk neraka, balik lagi ke dunia. Seandainya bisa seperti itu, maka akan kafir lagi. Ya, sudah masuk neraka nih, sudah nangis-nangis di neraka. Lau anna lana karratan, seandainya kami diberi kesempatan sekali lagi ya Allah hidup di dunia, kami akan beriman, kami akan taat, kami akan menyembah Engkau ya Allah. Ya. Apa kata Allah? Lau ruddu la'adu lima naha. Seandainya betul aku kembalikan mereka di dunia, maka mereka akan kafir lagi. Nggak mungkin kan kita ragu dengan firman Allah. Allah yang mengatakan, Allah Maha Tahu. Orang-orang yang dicap kafir oleh Allah sekalipun sudah masuk neraka, dikembalikan lagi ke dunia, seandainya itu terjadi, maka akan kafir lagi. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Gimana mau kafir lagi? Orang sudah merasakan neraka. Itu logika. Logika pasti kalah oleh wahyu, oleh dalil, oleh firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Termasuk jawaban Ibnu Aqil ini, mencengangkan dan membikin setan tidak berdaya, membikin iblis hancur hujahnya, hancur tipuannya. Apa? Da'is salata fa innaha ma tajibu alaik. Sudah nggak usah sholat saja, engkau sudah tidak wajib sholat. Mencengangkan jawaban ini. Mana ada orang yang tidak wajib sholat? Ya. Dan jawaban beliau tidak main-main, punya hujah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Darimi dan lain-lain, masuk Ibnu Majah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalami 'anil majnuni hatta yafiqa. Diangkat pena, artinya tidak dosa, tidak ada catatan dosa bagi 3 orang. Salah satunya engkau. Apa? Majnun, gila. Engkau gila, ya. Sudah wudu bilang merasa belum wudu. Sudah takbir merasa belum takbir. Sudah sujud merasa belum sujud. Sudah mandi junub merasa belum mandi junub. Engkau gila, nggak wajib sholat. Tentu dia nggak mau dikatakan gila, ya kan? Makanya ya sudah, jangan dituruti perasaan itu dari setan. Jangan diucapkan. Banyak dari kita, mungkin antum pernah merasakan was-was ini itu, ragu, jangan diucapkan. Udah simpan dalam hati, insya Allah lama-lama hilang. Jangan dibahas. Saya kok begini-begini ya, saya ada keraguan. Semakin menjadi-jadi, semakin ditipu oleh setan, oleh iblis. Maka diam. Kalau ada was-was, ada keraguan, ada merasa begini, udah diam, jangan dibahas. Wa'lam annal waswasata fi niyyatis salat. Ketahuilah bahwa waswas dalam niat salat, sababuha habalun fil aqli wa ja'lun bisyar'i. Ini disebabkan karena 2 hal. Pertama akal, kedua syariat. Apa akal? Ada sesuatu di akalnya. Yang kedua syariat apa? Bodoh. Dia tidak paham syariat. Ya. Taruhlah seandainya dia tidak paham syariat, tapi dia tidak bodoh, tidak ada ikatan dalam akalnya, ya, insya Allah dia tidak akan mengucapkan lafaz niat. Kenapa?
Seperti penjelasan beliau kemarin, niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Tiap hari kita pasti punya niat. Niat mau mandi, niat mau makan, niat mau minum, niat mau tidur, niat mau ini, niat pasti tiap hari. Pernahkah kita melafadzkan? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa ini sholat, saum, zakat dan seterusnya kok jadi ada lafaz? Apakah karena ini ibadah harus ada lafaz? Ya mana dalil? Mana dalil? Kalau ada dalil tentu sami'na wa ata'na. Tidak ada dalil satupun. Yang sahih, yang dhaif, yang maudhu, tidak ada. Tidak ada. Kalau puasa tarawih kan ada hadisnya itu, walaupun maudhu. Gitu. Kalau makan baca Allahumma barik lana fima razaqtana kan ada hadisnya tuh, walaupun dhaif. Kalau mengazankan bayi kan masih ada hadisnya tuh, walaupun dhaif. Maulid Nabi saya kira tidak ada. Nah, termasuk itu. Usolli fardhu subhi, nawaitul wudu'a, nawaitu sama qadin. Sahih, dhaif, maudhu, la aslalahu, semuanya tidak ada. Ya. Entah dari mana. Ciri-ciri bid'ah memang seperti itu, entah dari mana tidak ketahuan. Berbeda dengan ciri-ciri sunnah, ketahuan dari mana. Dari Nabi SAW, setidaknya dari para sahabat. Tidak dinukil dari Nabi, tapi para sahabat melakukan. Apa misalnya? Memotong jenggot segenggam. Ada asal usulnya. Dari Nabi tidak ada, tapi para sahabat mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Setelah selesai salat Id. Ya. Dari Nabi tidak ada, tapi para sahabat mengucapkan apa? Khairun nasi ba'da nabiyihim Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi tidak pernah mengucapkan seperti itu, tapi para sahabat secara ijma sepakat. Dan begitu seterusnya. Ciri-ciri sunnah, ciri-ciri bid'ah tidak jelas. Dari mana? Tidak jelas. Wa ma'lumun anna seseorang yang kedatangan seorang alim, syekh atau mungkin gurunya, faqama lahu, lalu dia berdiri untuk menghormati si alim ini, orang yang berilmu ini. Cuman di sini sedikit catatan dari Syekh Ali Hasan ya, tentang berdiri menghormat orang yang datang. Apa orang soleh, apa orang berilmu, apa orang tua, lalu dia berdiri. Ketika datang dia berdiri. Saya bacakan komentar dari Syekh Ali Hasan. Mas'alatul qiyami lid-dakhil, masalah berdiri menghormati orang yang datang, yang dicontohkan oleh musannif di sini. Mas'alatun fiha khilafun qadim. Ini masalah khilaf yang qadim. Khilaf itu ada qadim, ada ghairul qadim. Khilaf yang
dari dahulu kala. Turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, ini khilaf dari dahulu kala, dari 1000 tahun yang lalu gitu. Tapi bukan dari sahabat ya. Kalau sahabat insya Allah tahu, tidak ada pembahasan bagi para sahabat apakah turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu. Kenapa para sahabat tidak ada khilaf turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu? Para sahabat nggak ada khilaf. Kenapa? Ya di depan mata Rasul turun sujud itu, di depan mata para sahabat. Mana berselisih? Hampir tiap hari para sahabat melihat Rasul turun sujud. Perselisihan itu mungkin setelah tabi'in, mungkin setelah atba'ut tabi'in gitu ya. Tapi itu kan dahulu kan 1000 tahun lebih kan. Ada perselisihan yang muncul belakangan. Artinya zaman dahulu tidak ada khilaf, muncul belakangan, tapi sesama ulama salaf. Apa misal perselisihan antara Syekh Albani dan Syekh bin Baz dalam masalah apa? Perselisihan, bahkan Syekh Albani sampai tegas mengatakan bid'ah, padahal itu dilakukan oleh Syekh bin Baz. Dan dua-duanya ulama salaf zaman ini, abad ini, dan dua-duanya saling memuji. Ketika Syekh bin Baz ditanya tentang Syekh Albani, maka Syekh bin Baz mengatakan di kolong langit sekarang ini tidak ada ulama yang seperti Albani dalam masalah hadis. Pujian yang luar biasa. Dan entah berapa kali Syekh bin Baz minta tolong pada Syekh Albani untuk mentashih hadis-hadis, beberapa hadis, banyak hadis. Sebaliknya Syekh Albani ketika mendengar Syekh bin Baz meninggal, beliau mengatakan ulama terbaik hari ini telah meninggal ya. Termasuk ketika beliau ditanya siapa ulama abad ini, dijawab Syekh bin Baz. Tapi dalam masalah ini berbeda. Bahkan perbedaannya itu sampai Syekh Albani mengatakan itu bid'ah. Apa? Sami'allahu liman hamidah, sedekah. Sami'allahu liman hamidah, sedekah. Itu kan pendapat Syekh bin Baz. Syekh Albani mengatakan itu bid'ah. Ya. Ini khilaf baru. Artinya bukan dari dahulu kala. Dahulu kala tidak didapat riwayat ada perselisihan seperti ini. Ya. Nah, khilaf tentang bolehkah berdiri menghormati orang yang datang. Kata beliau, khilafun qadimun. Ini khilaf dari dahulu kala. Mungkin 1000 tahun yang lalu, 1200, 1300 tahun yang lalu. Tapi bukan 1400. 1400 sekian kan masih zaman sahabat. Insya Allah tidak ada perselisihan. Warrajihu indana, adapun menurut kami, karahiyatuha, tidak disukai, tidak boleh, bisa jatuh ke haram. Illa listiqbali musafirin, kecuali ketika menyambut musafir. Musafir itu ketika datang bawa apa? Tentu bawa pakaiannya, bawa
barang-barangnya dan seterusnya, kita sambut, kita bawakan. Kan ada ada manfaatnya gitu. Termasuk ketika ayah kita atau ibu kita datang, kita lari menyambut ayah, bukakan gerbang atau bukakan pintu mobil, terus kita tuntun karena jalannya sempoyongan misalnya, saking tuanya. Itu boleh, ada maksudnya, ada manfaatnya. Yang tidak boleh, ya tidak ada yang kita lakukan. Gerbang sudah dibuka, dia sudah ada yang membukakan pintu mobil misalnya, ya, kita berdiri, kita sengaja berdiri menghormat beliau, entah ayah, entah ibu, entah guru, entah orang alim, orang soleh dan seterusnya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Dan antum tahu ini kebiasaan siapa? Kebiasaan Kisra. Disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengimami salat sambil duduk. Beliau satu ketika, mungkin setelah terjatuh dari unta yang lamuk itu bersama istri beliau Sofia, beliau terpental, terkilir. Maka setelah itu beberapa kali salat beliau mengimami sambil duduk. Para sahabat berdiri, para sahabat sholat sambil berdiri. Nabi langsung memberikan isyarat dengan tangannya supaya para sahabat ikut duduk. Dari sini keluar hukum bahwa jika imam duduk, para makmum harus ikut duduk, ya. Walaupun ini pun ada pembahasan, bukan pembahasan kita di sini. Nah, setelah selesai sholat, Nabi bilang apa? Hampir-hampir kalian seperti orang-orang Isra, Parsi. Rajanya duduk, rakyatnya berdiri. Pemimpinnya duduk, orang-orang awam berdiri. Ini tidak disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi tidak suka ketika beliau datang, para sahabat menyambut dengan berdiri. Pernah terjadi sekali dua kali barangkali, setelah Nabi nasihati, para sahabat tidak lagi, ya. Nah, ini komentar beliau, kritikan beliau terhadap Ibnu Jauzi. Kita teruskan apa yang ditulis oleh beliau musannif dalam masalah contoh berdiri memuliakan orang soleh, orang alim yang datang. Wahal orang yang berdiri ini mengatakan, ini misalnya kan beliau memberikan contoh kan, nawaitu an antasiba qa'iman ta'ziman liduhuri hadzal 'alim. Aku sengaja niat berdiri tegak dalam rangka menghormati, memuliakan orang alim yang baru datang ini. Li ajli ilmihi, karena beliau berilmu. Muqbilan alaihi biwajhi, aku hadapkan wajahku ke beliau, ya. Misalnya ada yang seperti itu, maka suffiha fi aqlihi, ada sesuatu di akalnya, ada sesuatu. Seandainya orang itu mengucapkan seperti itu, ya seperti kita lah. Ketika kita mau masak, ketika kita mau mandi, ketika kita bersih-bersih rumah karena sebentar lagi orang tua akan datang, apa iya kita sebelum mulai, ya, aku niat bersih-bersih rumah,
dalam rangka memuliakan orang tua yang sebentar lagi akan datang, ya. Gila, tidak waras, sufiha fi aqlihi, ada sesuatu di akalnya, ya. Itu orang-orang yang mengucapkan usolli nawaitu seperti itu, ada sesuatu di akalnya. Fa inna hadza qad tusawwira fi dhinihi mundu ra'al 'alim, karena ini kan tergambar dalam dirinya semenjak dia melihat si alim itu, ya, baru mengucapkan seperti itu, ya. Dan insya Allah tidak akan dilakukan oleh orang yang berakal. Kita semua tidak ada yang melakukan itu. Nah, sekali lagi, niat itu adanya di hati. Faqiyamul insani ila salati liyuaddiya fardo amrun yutasawwaru fi nafsi fi halatin wahidatin. Karena niat untuk salat itu berada di detik yang sama, dalam hitungan detik, mungkin nggak sampai 1 detik, mungkin setengah detik, mungkin 1/4, mungkin 1/10, seperti yang kita bahas kemarin. Niat itu tidak ada bahasanya, niat itu tidak butuh waktu. Jadi mudah sekali niat itu, sangat mudah sekali. La yatulu zamanuhu, tidak butuh waktu, tidak panjang waktunya. 1/10, mungkin 1/50, bahkan mungkin 1/100 detik, dan bisa berubah-ubah. Dan sekali lagi tidak butuh bahasa. Wa innama yatulu zamanu nadhmi hadhihi al-alfaz. Yang butuh waktu apa? Yang butuh waktu apa? Lumayan panjang, butuh waktu apa? Melafadzkannya itu. Melafadzkannya itu yang butuh waktu. Adapun niatnya nggak butuh waktu. Sangat-sangat tidak butuh waktu. Yang butuh waktu justru lafadznya itu. Kan bodoh sekali. Wal alfadu la tulzamu wal waswasu jahlun ma'u. Lafaz niat jelas-jelas tidak ada perintah sama sekali, tidak ada syariat yang memerintahkannya, dan waswas itu betul-betul jahil, betul-betul sebuah kebodohan. Wa innal muwaswasa yukallifu nafsahu ay yuqdira fi qalbihi ad-dhuhriyata wal adaiyata wal fardiyata fi halatin wahidatin mufassalatin bi alfadhiha. Dan orang yang melafadzkan niat itu dengan dia waswas itu, berarti dia telah takalluf. Dia telah membebani dirinya dengan beban yang di luar kesanggupannya. Bagaimana dalam satu waktu dia mengucapkannya, dari mau mulai 3 rakaat, 4 rakaat, menghadap kiblat sebagai imam, sebagai makmum, yang semua itu tidak ada perintah dari syariat sama sekali. Dulu pernah kita bahas bahwa niat sholat itu cuman apa? Cuman jenis sholat, ya, bukan tata caranya, bukan tata caranya. Kalau tata caranya ya otomatis, ya. Ketika antum niat sholat maghrib, otomatis 3 rakaat. Ketika antum niat sholat isya, otomatis 4 rakaat. Ketika antum niat sholat qashar, otomatis 2 rakaat. Dan begitu seterusnya.
Ini disebut, ya, seolah memberitahu kepada Allah, ya Allah, aku sholat maghrib ya Allah 3 rakaat ya Allah ya. Makmum ya Allah ya, makmum. Kalau di depan imam itu otomatis. Kalau aku sendiri di depan imam, kalau di belakang imam ya otomatis makmum. Tidak perlu jumlah rakaatnya, cukup jenisnya apa. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang ragu, terhadap orang yang ragu, khawatir jangan-jangan keburu subuh, sedang sholat malam keburu subuh. Ya kalau sekarang barangkali tidak terlalu masalah ya, ada jadwal, ada jam gitu. Mungkin hitungan menit pun kita tahu, walaupun tentu jadwal juga bisa salah kan. Ini 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, atau zaman Rasul dan para sahabat. Kan jam belum ada, jadwal apalagi. Maka betul-betul apa ya? Ya betul-betul bisa terjadi. Sedang sholat malam baru dapat 2 rakaat, tiba-tiba terdengar adzan subuh, bisa saja. Nah, kata Nabi, jika kalian ragu bahwa sebentar lagi akan terbit fajar, malam sudah mau habis, mungkin sebentar lagi adzan subuh terdengar, maka witirlah 1 rakaat. Witirlah 1 rakaat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan witir itu gimana nanti. Pokoknya sholat witir, ya. Begitu sholat witir, kok terdengar adzan subuh, ya sudah 1 rakaat. Walaupun mungkin tadi berniat 3 rakaat, kan witir bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya, gitu ya. Seperti antum sedang safar ke Surabaya, masuk di rest area pas waktu duhur, ya. Antum niat sholat duhur, ya. 2 rakaat apa 4 rakaat, niat apa tidak? Tidak, gimana nanti? Ya kalau kita sebagai antum sebagai imam, ya jelas antum yang menentukan kan qashar apa tidak. Karena itu makmum, gitu. Kan harus ikut imam. Masa imam 4 antum 2, kan nggak mungkin, gitu. Antum masuk sudah qomat, ya, antum kan nggak tahu apakah ini imam setempat atau musafir juga, namanya juga di rest area kan, gitu. Mungkin rest areanya kecil, gitu. Atau mungkin tempat sekedar tempat peristirahatan, bukan masjid. Ada orang sholat di situ pas qomat, kan nggak mungkin antum Noel sebelahnya, ya. 2 apa 4 nih, qashar apa enggak, kan nggak mungkin. Udah antum ikut saja, niatnya sholat apa? Duhur. 2 rakaat atau 4 rakaat, gimana nanti? Kalau 2 rakaat kok imamnya salam, kita ikut salam, alhamdulillah, berarti qashar beliau, gitu. Kok 2 rakaat lanjut, ya kita harus ikut lanjut. Tidak boleh kita mengqashar sholat di belakang imam yang amam, yang tidak qashar, kalau dari awal, ya. Nah ini semakin jelas bahwa berapa rakaat tidak masuk dalam niat, ya. Apalagi menghadap kiblat, ya. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Apa ada sholat nggak menghadap kiblat? Iya kan? Ngapain dimasukkan ke niat? Ya, udah otomatis namanya sholat menghadap kiblat. Nggak mungkin membelakangi kiblat.
Kenapa mesti disebut-sebut? Betapa bodohnya ini, betapa jahil. Dan antum tahu itu ada di siapa? Ada di tokoh-tokoh negeri ini yang dianggap sebagai ulama, yang dijadikan panutan, yang memimpin pesantren-pesantren besar. Seperti itu. Betapa kebodohan luar biasa melanda kaum muslimin di negeri kita ini. Ya. Sesuatu yang tidak pernah dikenal sama sekali oleh Rasul dan para sahabat. Bahkan sampai a'immatul arba'ah. Coba sebutkan. Al-Muwatta misalnya, Al-Um misalnya, Musnad Ahmad misalnya. Ya. Kalau Abu Hanifah kan sulit kita cari kitab beliau, ya. Ya, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i kan masih punya peninggalan. Ada Al-Muwatta, ada Al-Um, ada Ar-Risalah, ada Musnad Ahmad. Coba baca kitab-kitab beliau a'immatul arba'ah ini. Ada yang mengajarkan usolli nawaitu. Ya. Saya yakin mereka kalau jujur akan mengatakan tidak ada. Tidak ada. Terus dari mana itu? Ya. Semakin terang benderang bagi kita bahwa agama tidak boleh ikut kebanyakan orang, para tokoh, para ulama, para kiai. Mereka manusia, bisa benar bisa salah. Yang pasti benar nggak mungkin salah hanya Rasulullah SAW, kemudian ijma sahabat, kesepakatan sahabat. Ada riwayat dari Mis'ar. Beliau mengatakan, akhraja ilayya Ma'an ibn Abdurrahman. Ma'an bin Abdurrahman mengeluarkan kitaban, satu tulisan. Fahalafa billahi innahu khattu abi. Beliau bersumpah atas nama Allah bahwa tulisan itu adalah tulisan ayahnya Abdurrahman. Wa idza fihi qala Abdullah. Di situ berkata di tulisan itu ada tercatat qala Abdullah. Berkata Abdullah, walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada sembahan kecuali dia. Ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang asyadda 'alal mutanatti'in, yang sangat keras melarang al-mutanatti'in. Apa mutanatti'in? Tanattu, berlebih-lebihan, terutama dalam masalah ucapan. Berlebih-lebihan, difasih-fasihkan, ya. Secara umum berlebihan dalam segala hal. Tanattu' bisa termasuk gulu, ya. Siapa manusia yang paling keras terhadap al-mutanatti'in? Orang yang gulu, berlebih-lebihan, ya. Yang paling keras siapa? Rasulullah SAW. Ya. Beliau sangat benci kepada zina, khamr, judi. Kepada tanattu' lebih benci lagi, lebih memperingatkan lagi, lebih mewanti-wanti para sahabat beliau jangan sampai bersikap tanattu', gulu. Karena gulu ini penyebab awal binasanya umat-umat terdahulu. Yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa yang terbesar apa? Al-ghuluwu fis sholihin. Bersikap gulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Bolehkah kita menghormati, memuliakan orang soleh? Boleh sekali. Yang tidak boleh berlebihan.
Ketika berlebihan, wah ini binasa. Bagaimana kaum kita hari ini berlebihan terhadap orang-orang soleh. Barangkali antum masih ingat ketika ada seseorang tokoh ditanya, kenapa Anda mau? Gitu. Kenapa Anda mau jadi presiden? Ini setelah dilengsarkan, beliau mengatakan, saya diperintahkan oleh 4 orang guru saya. Gitu. Tidak mungkin saya nolak. Walaupun seandainya mereka menyuruh saya masuk ke api, saya pasti masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini tokoh, ini yang diagung-agungkan. Ya, saya kira beredar itu ya, videonya. Dan hal seperti ini hal yang biasa di sebagian kalangan. Kayaknya kalau sudah guru, syekh, nggak mungkin salah. Harus sami'na wa ata'na. Ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ini tegas kan? Tidak boleh taat kepada makhluk, nggak boleh, haram. Kalau itu maksiat, masuk ke dalam api, jelas sebuah maksiat besar, bunuh diri kan? Bolehkah dilakukan atas nama taat kepada ulama, orang tua, raja? Kalau Nabi Rasul nggak mungkin, karena Nabi Rasul kan maksum, nggak mungkin memerintahkan hal yang dosa. Ini para ulama, orang alim, tidak mustahil, tidak mustahil menyuruh sesuatu yang maksiat. Wala ra'aitu ba'dahu asyadda khaufan 'alaihim min Abi Bakr. Setelah Rasulullah, manusia yang paling tegas, yang paling benci terhadap para al-mutanatti'in setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar manusia yang sangat-sangat membenci, sangat-sangat memperingatkan kaum muslimin dari sifat tanattu', berlebihan, ya. Terutama dalam masalah ucapan. Kan suka ada orang yang ketika mengucapkan itu berlebihan, difasih-fasihkan, ya. Ini bagian dari budi. Apalagi kita belajar baca Al-Quran sudah umur 40, umur 50, insya Allah mustahil kita bisa seperti yang belajar baca Al-Quran dari TK, gitu, ya. Sebisanya, jangan taklid. Ya. Wa inni la'adhunnu Umar kana ashadda ahli al-ardi khaufan 'alaihim. Setelah Abu Bakar siapa? Umar, ya. 3 manusia terbaik di umat ini, Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Mereka nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dalam masalah apa? Membenci tanattu', membenci sikap berlebihan dalam hal kata-kata dan secara umum dalam hal perbuatan. Nah, ini lebih disukai oleh iblis daripada zina, khamr, judi, membunuh, dan seterusnya. Karena yang satu syahwat, yang satu syubhat. Yang satu pasti disadari oleh siapapun, termasuk pelakunya, yang satu tidak. Nah, yang kedua inilah yang lebih disukai oleh iblis. Kenapa? Menipu. Menipu, syahwat tidak menipu, syubhat yang menipu, ya. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah, perhatian mereka terhadap dakwah syubhat lebih besar daripada dakwah syahwat, lebih besar.
Berbeda dengan yang bukan ulama, yang bukan ahlus sunnah. Mereka asyik berbicara tentang sedekah misalnya, asyik berbicara tentang birrul walidain misalnya, asyik berbicara tentang jihad, asyik berbicara tentang ekonomi umat, lalu melupakan pembicaraan tentang syubhat. Si A sesat, si B sesat, si C sesat, aliran ini sesat, aliran ini sesat, aliran ini sesat. Dan itu kan butuh ilmu yang tidak sedikit, ya kan? Selain dia harus mengetahui manhaj Rasul dan para sahabat, dia juga harus tahu manhaj aliran-aliran sesat itu. Tentu ini luar biasa. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil